Tikam Samurai 6. Dalam Neraka Vietnam. Episode 103. Bicara dalam bahasa Vietnam. Tak satupun ucapan si kapten diterjemahkan Lokma. Overstay itu menanyakan sesuatu. Kemudian overstay itu bicara pada si bungsu. Tadi Anda katakan bahwa Anda bisa menyembuhkan penyakit sipilis dengan ramuan hanya dalam seminggu. Apakah Anda masih mempunyai obat itu? Tidak, tetapi saya bisa membuatnya dengan dedaunan yang ada di sini. Overstay itu kembali berbicara dengan si kapten. Kemudian kepada Lokma. Sersan Lokma akhirnya mendekati si bungsu. Memutus kedua tali yang mengikat tangannya, begitu juga yang mengikat kakinya. Anda menjadi tamu kami, Tuan. Sampai beberapa tentara sembuh, setelah itu kami akan mengantarkan Tuan ke Danang atau Hanoi, ujar si overstay, sembari memberi perintah pada Lokma. Yang pertama dilakukan si bungsu adalah mandi di sungai sepuas-puasnya, di sungai besar dan deras yang terletak tak jauh dari rumah besar tempat dia diinterogasi tersebut. Untuk pergi ke sungai dia dikawal oleh 2 orang tentara bersenjata. Lokma memberi dia sepasang pakaian, lengkap dengan sepatu. Di sungai beberapa orang lelaki dan perempuan terlihat sedang mandi atau mencuci. Mereka pada berhenti sebentar, menatap padanya dengan pandangan heran. Tapi begitu tertatap pada 2 orang tentara yang tegak menjaga, dengan bedil siap tembak di tebing, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan dari si bungsu. Mereka melanjutkan mandi atau mencuci. Kendati sama-sama orang Vietnam, namun penduduk demikian takut pada tentara. Usai mandi, dari batu yang bermunculan di tepi sungai, si bungsu memilih segenggam lumut yang warna hijaunya sudah kehitam-hitaman karena sudah belasan tahun ada di sana. Kemudian di jalan kecil antara sungai itu dan perkampungan kecil itu, dia memetik beberapa helai daun. Lumut dan pucuk-pucuk rimba itu dia bungkus dengan daun pisang dan dibawa ke barak. Dia ditempatkan di sebuah barak kecil. Ada selembar tikar yang dianyam dari bilah-bilah bambu dan sehelai selimut yang bergaris-garis, seperti selimut yang lazim dipakai di rumah sakit. Bedanya, selimut itu sudah compang camping. 2 orang tentara mengantarkan nasi ransum dengan sedikit daging ikan. Si bungsu jadi tahu kalau di sini menu utamanya adalah ikan. Saat makan, tentara yang mengantarkan makanan itu berbicara dengan pelan, namun karena tentara itu memakai bahasa Vietnam, jadi dia tak mengerti apa yang dimaksud tentara itu. Tentara itu membuka baju, dan memperlihatkan lengannya yang masih berbalut perban. Lalu si tentara menunjuk bedil, menunjuk si bungsu. Si bungsu jadi mengerti kalau kedua tentara itu ikut dalam pertempuran di padang lalang itu saat heli datang menjemput tawanan itu. Kedua tentara itu memberi hormat dan mengulurkan tangan. Si bungsu menatap mereka sejenak, kemudian menyambut uluran tangan tersebut. Terima kasih Anda tidak membunuh saya, kalau tidak ibu saya akan sangat sedih sekali. Saya anak tunggal, ujar tentara itu. Si bungsu hanya mengerti ucapan kata-kata terima kasihnya saja, karena dia pernah diajarkan oleh Ami Florence. Terima kasih kembali, ujarnya dengan bahasa Vietnam. Setelah itu tentara yang satunya lagi yang mengulurkan tangan. Terima kasih, katanya sambil membungkukkan badan sampai 2 kali. Si bungsu kembali menjawab, terima kasih kembali, seperti yang pernah diajarkan Tibin. Sambil membungkukkan badan sambil duduk, kemudian kedua tentara itu meninggalkan pondok. Si bungsu yang tinggal sendiri, segera menyantap nasi dan ikan panggang tersebut dengan lahap. Nampaknya, dimanapun, ikan segar yang dibakar dan diberi sedikit garam sangat nikmat. Kendati nasinya dikit, karena ikan bakarnya lumayan besar jadi perutnya kenyang juga. Selesai makan dia mengamparkan selimut bergaris itu di atas tikar bambu tersebut. Kemudian membaringkan badan,
sambil pikirannya melayang pada tentara yang menahannya di barak ini. Lewat ciri mata dan bintik di wajah tentara yang ada di rumah besar tadi juga dua tentara yang mengantar nasi tadi, si bungsu tahu mereka terkena penyakit Vietnam Rose, sebutan lain dari penyakit sipilis. Dia bertekad untuk menolong mereka semampunya. Akhirnya karena didera kelelahan dan kekenyangan dia tertidur pulas sekali. Hari sudah senja, ketika dia dibangunkan oleh Lokma. Dia datang dengan ditemanin seorang prajurit, yang tetap siap sedia dengan bedilnya. Lokma mengatakan kalau overstay ingin bertemu dengannya malam nanti setelah makan malam. Lokma bercerita waktu berjalan ke sungai, kalau 9 tentara Amerika yang ditawan di sini telah dipindahkan, termasuk tawanan yang di kandang babi di sebelah kurungan si bungsu. Belasan. Saya hanya melihat sekitar 5 orang. Di mana yang lain ditahan. Mereka dikurung di sungai di belakang kandang babi tersebut. Kurungan mereka jauh lebih parah. Mereka berminggu-minggu direndam sebatas leher. Makanan dimasukkan ke dalam plastik kemudian diulurkan dengan tali. Mereka hanya menikmati di daratan ketika diinterogasi, tutur Lokma. Kemana mereka dipindahkan? Tanya si bungsu. Namun begitu pertanyaan itu diucapkan, dia segera sadar kalau tak ada jawaban dari pertanyaan itu. Tidak ada yang mengetahui, kapan para tawanan dipindahkan dan kemana mereka akan dipindahkan. Hanya komandan yang tahu. Perintah pemindahan diberikan secara lisan pada seseorang. Si bungsu hanya mendengar tentang penuturan pemindahan tawanan Amerika itu dengan diam. Beberapa lelaki dan wanita terlihat di hulu maupun di hilir sungai. Sungai cukup besar, airnya amat jernih. Apakah penduduk di sini suka ikan sungai? Tanya si bungsu pada Lokma, yang bersama prajurit berbedil itu mengawasinya dari atas tebing. Ikan memang makanan utama mereka bersama nasi. Babi biasanya dijual kepada tentara. Atau dibawa ke desa terdekat. Biasanya 2-3 hari perjalanan, untuk dijual. Dibawa pakai gerobak 2 atau 3 ekor. Dengan apa mereka menangkap ikan? Biasanya dengan kail. Anda keberatan kalau saya memberi beberapa ekor ikan segar kepada mereka? Tanya si bungsu sambil menunjuk pada beberapa wanita dan anak-anak sekitar 20 meter di hilir tempatnya. Lokma menatap ke hilir. Beberapa wanita berada di sana. Sesekali mencuri pandang ke arah si bungsu maupun ke arah Lokma. Mereka akan senang sekali. Tapi bagaimana engkau memperoleh ikan segar itu? Ujar sersan tersebut sambil menatap pada si bungsu yang berendam dalam air setinggi dada. Si bungsu menyelam. Hanya beberapa detik, kemudian dia muncul lagi. Dia memperagakan beberapa butir batu sebesar ibu jari kepada Lokma. Pernah belajar menangkap ikan dengan batu-batu seperti ini? Lokma menggeleng. Apa bisa? Ujarnya. Bisa. Lokma menoleh pada prajurit yang menemaninya. Kemudian bicara dalam bahasa Vietnam. Menceritakan bahwa si bungsu bisa menangkap ikan dengan batu-batu di tangannya itu. Si prajurit menatap ke arah si bungsu dengan tatapan tak percaya. Si bungsu berdiri dan menatap tajam ke air jernih di sekitarnya. Batu-batu kecil itu dia pindahkan ke tangan kirinya. Hanya sebuah yang berada di tangan kanannya. Tiba-tiba dia menyambitkan batu tersebut ke air sekitar 2 depa di depannya. Si bungsu menanti, Lokma dan prajurit berbedil itu juga menanti. Tak ada yang kena, ujar si bungsu sambil tetap mengawasi air di sekitarnya. Beberapa saat kemudian dia kembali menyambitkan batu ke arah hilir. Kena. Suruh mereka yang di hilir itu mengambilnya, ujar si bungsu ke arah Lokma. Lokma menatap dengan diam ke air. Tak ada apapun yang terlihat. Namun hanya beberapa detik kemudian, dia melihat seekor ikan sebesar betisnya mengapung dengan perut ke atas. Hei, ambil ikan itu.
Itu ada ikan yang baru kena lempar batu. Ikan itu untuk kalian, ambil-ambil. Seru Lokma. Para wanita di hilir hanya termangu, tak mengerti. Sementara itu si bungsu kembali menyambitkan beberapa batu lagi ke air. Para wanita itu baru ribut dan berceburan ke air setelah melihat 2-3 ekor ikan mengapung di permukaan sungai. Mereka berebut memunguti ikan yang kepalanya pada pecah itu. Lokma ternganga ketika wanita-wanita itu dengan tertawa mengangkat ikan-ikan yang berhasil mereka kumpulkan. Besarnya tak kurang dari sebesar betis lelaki dewasa. Beberapa lelaki dan wanita yang berada belasan meter di bahagian hulu segera berenang ke hilir. Mereka sampai ke tempat si bungsu. Si bungsu kembali menyelam memunguti beberapa batu. Lalu tangannya menyambit dan menyambit lagi. 6-7 ekor ikan sebesar lengan maupun betis pada mati dan berapungan. Penduduk memunguti ikan tersebut. "Hei, bisa kupinjam pisaumu?" ujar si bungsu mengejutkan Lokma. Tanpa pikir panjang Lokma mencabut pisau di pinggangnya. Kemudian melemparkannya kepada si bungsu. Si bungsu menyambut pisau itu. Lalu kembali memperhatikan sungai di sekitarnya. Beberapa saat kemudian dia menyelam. Semua pada terdiam. Namun dari atas tebing, baik Lokma maupun prajurit berbedil itu dapat melihat bayang-bayang tubuh si bungsu di dalam air sungai yang jernih tersebut. Mereka menatap dengan diam dan penuh tanda tanya, apa yang akan dilakukan lelaki tersebut dengan pisau tajam itu. Cukup lama Lokma melihat si bungsu menyelam hilir mudik di dalam air. Suatu saat tubuhnya nampak berdiam diri dengan berpegangan pada sebuah batu besar di dalam sungai. Kemudian tiba-tiba tubuh lelaki tersebut meluncur ke hilir dengan cepat. Tak lama kemudian kepalanya muncul, kedua tangannya terangkat. Lokma yang semula duduk mencangkung, sampai tertegak tatkala melihat di kedua tangan lelaki tersebut terpegang seekor ikan yang besarnya tak kurang dari paha lelaki dewasa. Pisau komando tentara Amerika milik Lokma tertancap di bahagian dada ikan tersebut. "Wow!" seru Lokma. "Wow!" seru prajurit yang memegang bedil di sampingnya. Penduduk menatap lelaki asing itu dengan tercengang. Usahkan melihat, mendengar saja mereka belum pernah. Tentang orang yang mampu menangkap ikan hanya dengan lemparan batu atau menyelam dengan pisau. Apa yang mereka lihat senja ini adalah suatu hal yang amat menakjubkan. "Apakah komandanmu suka ikan sungai?" tanya si bungsu tatkala berjalan pulang dari sungai. Dia tak begitu suka ikan. Dia suka daging babi. Tapi semua tentara di sini menyukai ikan. "Kita bisa pesta ikan bakar malam ini," ujar Lokma. Beberapa wanita yang tadi berada di hilir, kemudian berpapasan dengan mereka di jalan menuju kampung, pada mengangguk dengan hormat sembari mengucapkan terima kasih pada si bungsu. Si bungsu membalas ucapan terima kasih yang sangat dia hafal itu dengan ucapan, "Terima kasih kembali," sembari membungkukkan badan. Wanita-wanita itu tertawa bergumam senang mendengar balasan terima kasih mereka yang diucapkan lelaki asing tersebut dalam bahasa ibu mereka. Beberapa lelaki kampung pada berbisik, kemudian mengangguk kepada si bungsu. Mereka, terutama kanak-kanak, pada berbaris mengikuti Lokma, si bungsu dan prajurit yang membawa ikan sebesar paha itu. Ikan itu diikat dengan tali moncongnya lewat insangnya. Kemudian sebuah kayu panjang sedepa diambil dari tepi sungai. Dengan kayu itu, ikan besar tersebut dipikul oleh Lokma dan si prajurit. Cara aneh yang dilakukan si bungsu menangkap ikan di sungai tersebut segera diketahui seisi kampung. Mereka ramai-ramai ke depan rumah besar yang dijadikan markas komandan tentara di desa ini. 11 ikan sebesar betis yang dibawa oleh para wanita dibawa ke markas tersebut. Si overstay yang mendengar ramai-ramai segera keluar. Dia terheran-heran melihat semua penduduk berkumpul di depan markasnya.
dan semakin heran melihat ikan demikian banyak dan yang seekor alangkah besarnya. Lokma segera menceritakan bagaimana ikan-ikan itu didapat. Kemudian seorang lelaki tua, pimpinan desa itu maju. Dia bicara kepada si komandan. Si komandan mendengar pembicaraan pimpinan desa itu dengan seksama. Kemudian dia mengangguk, lalu bicara pada masyarakat dan belasan tentara yang ada di depan rumah besar itu. Semua mereka bertepuk tangan usai si komandan berbicara. Di dalam rumah, kepada si bungsu si overstay bercerita, besok kebetulan hari raya Tet. Salah satu hari raya besar di antara belasan hari raya orang Vietnam tiap tahunnya. Penduduk ingin merayakannya dengan mengadakan hiburan sambil makan-makan bersama. Selain seluruh ikan yang baru diperoleh itu, juga akan dipanggang 2 ekor babi sumbangan penduduk. Tuan suka babi? Tanya overstay tersebut. Si bungsu menggeleng. Saya seorang muslim, ujarnya menjelaskan. Oh, Muslim. Islam ya, agama Islam melarang makan babi, ujar overstay itu mengingat pelajarannya di akademi militer. Siang tadi Tuan mengatakan saya menderita penyakit paru-paru yang sudah berat. Dari mana Tuan tahu? Dari wajah dan warna ludah Anda, overstay, jawab si bungsu perlahan sambil menatap wajah letnan kolonel itu. Overstay itu menatap si bungsu beberapa saat, tanpa berkata sepatah pun. Kemudian menunduk, dan tiba-tiba matanya basah. Dia berusaha menghapusnya, seperti tak ingin dilihat menangis di depan orang. Namun betapapun dia tak mampu menahan agar matanya tak basah. Saya telah membunuh anak-anak saya yang paling saya cintai dengan menularkan penyakit celaka ini. Usia mereka masih terlalu muda untuk mampu bertahan, ujarnya perlahan dengan suara terdengar bergetar. Saya ikut berduka, ujar si bungsu perlahan. Saya sudah berobat kemana-mana. Tetapi, rokok, minuman keras, heroin dan perang celaka ini tidak hanya menghancurkan hidup saya, juga anak-anak saya yang tertular, ujar si overstay. Saya pernah belajar membuat ramuan obat, tatkala saya sendirian selama 2 tahun dalam belantara di kampung saya. Semula ramuan obat itu saya buat asal-asalan, untuk mempertahankan hidup. Namun setelah mencoba berbagai jenis daun, kulit, akar, getah kayu rumput dan lumut yang ternyata berkhasiat untuk obat. Lalu ketika saya di Amerika, seorang Indian menambah banyak sekali pengetahuan saya tentang ramuan obat dari lumut, rumput, akar, daun dan getah beberapa jenis kayu lagi. Jika Anda mau mencoba overstay, di sungai tadi saya telah mengumpulkan lumut yang baik sekali untuk obat, berikut beberapa jenis rumput dan daun kayu. Berapa lama ramuan itu bisa Pertanyaan overstay itu terhenti oleh sedakan batuk yang mula-mula ringan. Namun batuknya makin lama makin keras dan membuat dia sulit bernafas. Si bungsu tahu, jika siang hari orang yang menderita penyakit seperti overstay ini takkan begitu merasakan penyakit yang menggerogotinya. Sebab siang hari udara panas. Namun begitu malam mulai turun, seperti sekarang, penyakit itu kambuh. Makin dingin hari, makin dahsyat serangannya. Saya akan kembali ke pondok saya, akan saya buatkan ramuan itu segera, ujar si bungsu sambil berdiri. Overstay itu hanya mampu mengangguk, sementara batuknya kemudian menyerang berkali-kali. Lokma yang ada dalam rumah itu segera membantu komandannya. Mengambilkan sebaskom air panas dari periuk di tungku, kemudian sebuah handuk kecil yang bersih. Di luar rumah, si bungsu melihat kesibukan penduduk dan tentara mempersiapkan segala sesuatu untuk merayakan hari raya Tet malam nanti. Mereka membuat 2 perapian untuk membakar ikan dan babi. Kemudian sebuah lagi untuk menanak nasi. Melihat si bungsu muncul, beberapa lelaki datang menyalaminya. Beberapa wanita saling berbisik. Para tentara menatapnya dengan diam.
Dia masuk ke podoknya, mengambil lumut dan beberapa jenis daun yang dia bungkus dengan daun pisang senja tadi. Di daun pisang itu bahan-bahan tersebut dia remas menjadi satu. Saat dia keluar kebetulan Lokma datang. Kepada Lokma dia minta dicarikan air kelapa muda. Kemudian anak pisang. Dalam waktu yang tak begitu lama bahan-bahan itu diantarkan Lokma kepadanya. Dia meminta sebuah baskom aluminium, atau periuk kecil. Ramuan itu dia masukkan ke periuk kecil bersama anak pisang yang dikencang halus. Ramuan itu dia rebus dengan air kelapa, sampai airnya tinggal sedikit sekali. Ramuan yang sudah direbus itu diletakkannya ke selimut rombeng yang diberikan Lokma untuk selimut tidurnya. Karena dia merebus ramuan itu di luar pondok, banyak penduduk dan tentara yang melihat apa yang dia lakukan. Sekarang carikan sebuah mangkuk, ujarnya pada Lokma, sembari menyisihkan umbut anak pisang ke sebuah piring. Lokma bicara pada seorang gadis. Gadis itu segera berlari-lari kecil ke rumahnya. Kemudian datang lagi membawa sebuah mangkuk porselen yang sudah sumbing di beberapa tempat. Si bungsu meremas ramuan itu, memasukkan pati remasannya ke dalam mangkuk porselen. Hasilnya didapat hampir semangkuk penuh. Mari kita ke komandanmu. Mudah-mudahan ramuan ini tepat campurannya, ujar si bungsu pada Lokma. Ketika mereka masuk ke rumah besar berlantai tanah yang dijadikan sebagai markas tentara itu, si overste ternyata sudah terbaring lemah. Tubuhnya memanas, wajahnya pucat. Dia ditunggui oleh Kapten Bun Duang, yang duduk di sebuah kursi di dekat pembaringannya. 2 bulan yang lalu, ketika saya di Danang, dokter mengatakan nyawa saya hanya bisa bertahan selama 5 bulan. Menurut dia, paru-paru saya sudah tak berfungsi, tutur overste itu ketika si bungsu dan Lokma duduk di sisi pembaringannya. Dia mengatakan apa penyakit Tuan, overste? Tanya si bungsu. Seperti yang Tuan katakan, paru-paru. Maaf, paru-paru Tuan digerogoti kanker, overste, ujar si bungsu perlahan. Overste itu, si kapten dan Lokma, tertegun dan pada menatap si bungsu. Maaf, saya hanya ingin Tuan mengetahui apa penyakit yang menggerogoti Tuan, overste, sambung si bungsu. Apakah Anda seorang dokter? Tanya si overste. Si bungsu menggeleng. Lalu bagaimana Anda bisa menebak bahwa penyakit saya adalah kanker? Guratan hijau halus di mata Tuan, kuku Tuan yang juga menghijau, kendati amat samar-samar, adalah tanda yang amat jelas bahwa paru-paru Tuan diserang kanker. Saya belajar tentang itu dari Indian tua di Amerika, sebagaimana pernah saya ceritakan pada Tuan, tutur si bungsu, seraya meminta Lokma menyediakan segelas air putih. Kapten Bun, kamu yang memimpin perayaan Tet di luar. Saya tak mungkin bisa berdiri, ujar overste itu dengan suara mulai menggigil. Pertama Tuan harus memakan habis anak pisang ini. Kemudian Tuan minum cairan ini setengah gelas. Obat ini hanya untuk 3 hari. Namun untuk melihat apakah ramuannya tepat atau tidak, Tuan tidak perlu menunggu sampai 3 hari. Reaksi pertama setelah Tuan memakan habis rebusan anak pisang dan meminum cairan ini, panas tubuh Tuan akan turun. Lalu Tuan akan tertidur. Jika Tuan merasa lebih segar saat bangun berarti obat ini bisa diharap menyembuhkan penyakit Tuan. Sembuhnya bisa berbulan-bulan, namun asal Tuan bisa istirahat total, nyawa Tuan ada harapan bisa tertolong, tutur si bungsu perlahan. Overste itu tersenyum lemah. Mungkin karena memang makan atau tak makan obat itu sama saja baginya, dia pasrah saja. Dikunyahnya rebus anak pisang itu. Mula-mula dia meringis, merasakan betapa tak sedap dan kelatnya rebus anak pisang itu. Karena susah menelannya, beberapa kali dia dorong untuk meneguk sedikit cairan di dalam gelas tersebut. Tiap meneguk cairan itu dia kembali meringis.
Saya rasa yang Anda berikan ini bukan obat, tapi racun, rutuk overstay itu dengan muka masam, sembari terus mengunyah dan menelan sisa rebus anak pisang di mulutnya. Racun yang kadarnya di atas cyanida sedikit, ujar si bungsu, yang disambut dengan senyum si overstay, juga Sersan Lokma dan Kapten Bunduang. Setelah itu perwira tersebut kembali berbaring. Beberapa kali dia menguap. Lokma meraba tangan overstay itu. Panasnya turun drastis, ujar Lokma takjub. Kapten Bunduang ikut-ikutan meraba tangan si overstay, dan dengan heran dia menatap pada si bungsu. Obat Anda amat manjur. Cepat sekali, ujarnya. Masih harus kita buktikan beberapa jam lagi, apakah dia bisa bangun atau langsung mati, ujar si bungsu, yang kembali disambut dengan senyum masam oleh overstay yang sudah mulai mengantuk itu. Mereka lalu meninggalkan perwira itu sendirian di kamarnya. Si bungsu diantarkan Lokma ke podoknya. Namun ketika akan keluar dari rumah besar itu, si bungsu menoleh pada Kapten Bunduang. Dia lihat kedua tangan kapten itu, mulai dari pergelangan hingga seluruh jari-jarinya dibalut dengan perban. Maaf saya sudah mencederai Anda, Kapten, ujarnya. Si kapten menjawabnya dengan senyum. Saya tidak tahu, apakah obat yang Anda pakai di balik perban itu cukup manjur atau tidak. Jika Anda tak keberatan, saya punya ramuan di pondok, ujar si bungsu. Kapten itu menatap kedua tangannya yang berbalut perban mirip orang akan bertanding tinju. Saya berminat juga mencoba obat Anda, dokter, ujar Bunduang, sambil mengikuti si bungsu dan Lokma ke podoknya. Di luar, di halaman yang cukup luas untuk berkumpul 100 orang, yang merupakan alun-alun di desa tersebut, orang semakin sibuk mempersiapkan tempat perayaan Hari Raya Tet. Tentara bekerja membuat meja panjang dan kursi darurat. Karena desa itu memang berada jauh di tengah hutan belantara, dengan mudah mereka mendapatkan pohon-pohon yang diperlukan untuk dijadikan tiang meja dan kursi. Untuk alas tempat duduk dan daun meja, mereka memotong bambu, yang disusun menjadi bidang luas. Beberapa lelaki kelihatan tengah membersihkan 2 ekor babi. Kedua hewan itu dibunuh dengan terlebih dahulu mengikat kedua kakinya. Lalu digantung dengan kepala menghadap ke bawah. Lehernya ditusuk dengan sebilah pisau yang amat runcing dan tajam. Darah yang mengalir dari leher babi itu ditampung dengan sebuah tong kayu yang cukup besar. Darah tersebut dicampur dengan semacam asam sehingga mengental mirip hati. Darah beku yang digoreng atau dibakar merupakan makanan yang luar biasa nikmatnya bagi orang-orang Vietnam. Bisa minta air yang agak panas, ujar si bungsu pada Lokma, saat mereka akan masuk ke podoknya bersama Kapten Bunduang. Lokma segera mengambil baskom tempat si bungsu meremas ramuan obat tadi. Kemudian memanggil seorang wanita, menyuruh bersihkan baskom tersebut dan mengisinya dengan air panas. Ketika wanita itu kembali dengan air panas, dia menatap si bungsu. Assalamualaikum, sapa wanita itu perlahan. Si bungsu, Lokma dan Bunduang menatap pada wanita itu. Jika kedua Vietnam itu menatap dengan heran, si bungsu justru terkejut. Waalaikumsalam, ujar si bungsu perlahan, sambil menatap hampir tak percaya pada wanita itu. Ana anta Islam, ujar wanita separuh baya itu dalam bahasa Arab yang ala kadarnya. Si bungsu ternganga. Dia menoleh pada Lokma. Suruh dia masuk dan duduk. Tanyakan padanya dari mana ditahu saya seorang Islam, ujar si bungsu dalam bahasa Inggris pada Lokma. Sersan itu menyuruh si wanita masuk dan duduk di tikar bambu di depan si bungsu dan Bunduang. Dengan takut-takut dia mendekat, namun tetap berdiri. Dia baru duduk dengan amat sopan setelah Kapten Bunduang ikut menyuruh dia duduk. Lokma kemudian menanyakan dari mana dia tahu si bungsu seorang Islam.
Saya melihatnya ketika dia sembahyang asyar setelah mandi sore tadi di tepi sungai, ujar wanita itu, yang diteruskan oleh Lokma kepada si bungsu. Sampeyan tiang Jawi. Tiba-tiba wanita itu kembali mengejutkan si bungsu, tatkala dia bertanya dalam bahasa Jawa apakah si bungsu orang Jawa. Tentu saja Lokma dan Bun Duang tak paham apa arti pertanyaan wanita tersebut. Si bungsu sampai dibuat ternganga. Buat sesaat dia tak bisa bicara sepatah pun. Ibu dari Jawa, ujarnya dalam bahasa Indonesia. Kali ini wanita itu yang ternganga. Jawa ya, Jawa, ujarnya mencoba mengeja. Si bungsu menoleh pada Lokma, kemudian dia berkata, ibu ini nampaknya turunan dari Jawa, salah satu pulau di Indonesia. Tolong tanyakan padanya, tentang asal-usulnya, juga tentang keluarganya di sini. Barangkali ayah atau ibunya berasal dari Indonesia, ujar si bungsu. Namun sebelum Lokma menanyai wanita itu, si bungsu teringat, bahwa dia harus mengobati tangan Kapten Bun Duang. Dia minta maaf pada si kapten, dan menyuruh Lokma mengundurkan pertanyaannya. Namun kapten itu menyuruh agar pembicaraan itu dilanjutkan, sementara dia membersihkan tangannya dengan air suam-suam kuku yang tadi dibawakan wanita tersebut. Lokma lalu menyampaikan pertanyaan si bungsu kepada wanita itu. Dan bertuturlah wanita tersebut. Kakeknya adalah seorang pelaut yang lahir dari perkawinan campuran, ibu Madura dan ayah Jawa. Sekitar 70 tahun yang lalu, kakek buyutnya itu merantau ke Thailand. Kemudian berdagang ke Vietnam Selatan, yang juga beberapa pedagang asal Indonesia dan Malaya. Di Vietnam ini lelaki itu tertarik pada seorang gadis setempat dari keluarga Muslim. Mereka menikah dan menetap di Vietnam. Pasangan ini melahirkan 2 anak lelaki dan seorang anak perempuan. Dia adalah anak perempuan itu. Dia tak bisa berbahasa Indonesia karena ayahnya jarang sekali berbahasa Indonesia. Apalagi ayahnya sudah meninggal sekitar 15 tahun yang silam. Dia hanya hafal beberapa potong bahasa Jawa yang pernah diajarkan ayahnya ketika dia masih berusia belasan tahun. Namun karena tak pernah dipergunakan lagi, bahasa itu berangsur-angsur lenyap dari ingatannya. Si bungsu menyalami wanita itu, setelah ceritanya dalam bahasa Vietnam itu diterjemahkan Lokma ke dalam bahasa Inggris. Wanita berusia separuh baya itu menyambut uluran tangan si bungsu dengan mata berkaca-kaca. Sambil meramu obat, mereka lalu terlibat pembicaraan yang diterjemahkan oleh Lokma. Lokma menjadi penerjemah untuk kedua orang itu. Jika wanita itu yang bicara, Lokma menerjemahkan bahasa Vietnam itu untuk si bungsu ke dalam bahasa Inggris. Sebaliknya si bungsu yang bicara dalam bahasa Inggris kemudian diterjemahkan untuk wanita itu oleh Lokma ke dalam bahasa Vietnam. Menurut kakek saya, kota Jawa itu besar sekali, penduduknya juga amat ramai, ujar wanita tersebut. Jawa itu nama pulau, Bu. Ada ratusan kota di sana. Jawa itu bahagian dari negeri yang bernama Indonesia. Ada ribuan pulau besar kecil di negeri itu. Tuan juga berasal dari Jawa. Tidak, saya dari Pulau Sumatera. Jauh dari Jawa. Tidak juga. Tuan pernah ke Jawa. Pernah, ke Jakarta. Jauh Jakarta itu dari Jawa. Jakarta itu ibu kota Indonesia. Seperti Saigon ibu kota Vietnam Selatan dulu. Jakarta itu terletak di Pulau Jawa, ujar si bungsu sambil mengoleskan ramuannya yang sudah selesai dibuat ke pergelangan tangan dan buku-buku jari Kapten Bun Duang. Ada berapa keluarga Muslim di kampung ini? Ada 5 keluarga. Berapa keluarga di sini semuanya? Kira-kira 50 keluarga. Saya bahagia sekali bisa bertemu dengan orang seagama dan dengan orang yang sekampung dengan ayah saya. Saya ingin sekali datang ke Jawa. Mungkin suatu hari kelak,
Saya akan datang ke sana bersama anak-anak saya, ujar wanita itu dengan mata berlinang. Lalu dia membungkukkan badan, memberi hormat. Kemudian minta izin meninggalkan pondok itu. Si bungsu berdiri, menyalami wanita tersebut. Dia mengantarkannya ke pintu. Saya doakan niat ibu untuk datang ke Jawa disampaikan Tuhan. Saya senang di sini bisa bertemu dengan keturunan orang Indonesia, ujar si bungsu. Si bungsu lama berdiri di pintu. Menatap wanita itu berbaur dengan penduduk lainnya di halaman rumah besar di ujung sana. Dari kejauhan dia lihat wanita itu dikerubungi beberapa wanita dan anak-anak. Nampaknya dia bercerita tentang pertemuan mereka sebentar ini. Kemudian bersama Lokma yang tadi menjadi juru bahasanya dia kembali masuk ke pondok. Melihat tangan si kapten yang sudah dia olesi ramuan obat. Terima kasih, kawan, ramuan obatmu manjur sekali, ujar Kapten Bunduang ketika melihat si bungsu masuk bersama Lokma. Si bungsu memeriksa kedua kepalan tangan perwira tersebut. Bengkaknya sudah jauh menyusut. Warna merah kehitam-hitaman yang tadi terlihat dari pergelangan tangan sampai ke batas siku, kini sudah lenyap sama sekali. Kedua pergelangan tangan yang retak dan membengkak sebesar telur ayam, kini sudah hilang bengkaknya. Si bungsu lalu meminta perban kepada Lokma. Lalu membalut kedua tangan si kapten mulai dari pergelangan tangannya sampai ke ujung 5 jarinya. Maaf, untuk sementara bila lapar Anda terpaksa disuapkan. Tapi, jika obat ini manjur besok pagi Anda bisa memegang sendok. Hanya saya kurang yakin, ujar si bungsu. Bila Anda kurang yakin saya justru sangat yakin, ujar si kapten sambil tersenyum. Namun besok yang diucapkan si bungsu merupakan hari yang tak pernah terbayangkan sedikit pun, baik oleh si bungsu maupun oleh semua tentara Vietnam yang bermarkas di kampung tersebut. Subuh sekali, tatkala malam perayaan Hari Raya Tet baru saja usai, dan hampir semua penduduk serta tentara pada bergelimpangan tidur karena kenyang dan lelah menari, 2 peleton pasukan khusus tentara Vietnam, ditambah 3 perwira dari Korps Polisi Militer, yang dikirim langsung dari kota Ben Hoa, menyelusup masuk. Tanpa banyak bicara mereka mengambil alih tawanan. Termasuk si bungsu, yang karena lelah sedang tidur lelap. Dia tersentak bangun ketika merasa ada yang menindih tubuhnya yang sedang menelungkup. Dia tak sempat bergerak banyak karena 2 orang ternyata sudah menginjak tengkuk dan pinggangnya. Lalu dia merasa tangannya kembali diikat ke sebuah kayu pendek yang disandangkan ke bahunya. Nasib seperti siang kemarin ternyata kembali terulang. Sebuah kayu diletakkan di bahunya. Kedua tangannya diikat ke kayu sebesar lengan lelaki dewasa itu. Subuh belum bersambut dengan pagi, pasukan khusus itu kemudian menggelandang tawanannya. Si bungsu baru tahu, ternyata masih ada 3 orang tentara Amerika yang disekap di desa tersebut. Dia tak tahu di mana mereka disekap. Namun melihat tubuh mereka, dia menduga mereka disekap dalam kerangkeng dalam air. Atau mereka disekap dalam rawa atau di dalam sungai. Itu dapat dilihat di kaki mereka yang pucat dan berkerut. Ada kudis dan lintah di beberapa bagian kaki mereka. Mata mereka amat cekung, wajahnya amat pucat. Tentara dan penduduk desa yang tersentak bangun oleh kedatangan pasukan khusus itu, hanya tegak termangu melihat para tawanan diikat, kemudian digelandang di bawah todongan bedil bersangkur. Beberapa orang diantaranya termasuk si bungsu, tanpa sebab yang jelas dihajar dengan popor senjata. Overste yang jadi komandan pasukan di desa itu, mendapat penjelasan pendek dari salah seorang polisi militer itu yang berpangkat kapten. Si Overste sebenarnya keberatan si bungsu dibawa. Tapi dia terpaksa berdiam diri melihat ketiga polisi militer itu, berikut mayor yang mengomandani pasukan khusus itu, menatap padanya dengan tajam. Baik dari cara polisi militer itu berbicara pada Overste,
juga sikap overstay yang hanya berdiam diri, dapat ditebak bahwa pasukan khusus yang datang ini membawa wewenang dari Politbiro Partai Komunis dan dengan kekuasaan yang tak bisa dibantah siapapun. Dalam sebuah negara yang kacau, juga di sebuah negara otoriter, hukum dan kekuasaan ditentukan oleh ujung bedil. Fakta itu tak bisa dibantahkan. Bukanlah hal yang aneh. Di kalangan sesama tentara juga terjadi persaingan dan pamer kekuasaan. Namun, di negara manapun dan dalam kondisi apapun, perang atau damai, polisi militer dan pasukan khusus tetap saja merupakan pasukan yang amat disegani. Bahkan dalam keadaan tertentu, ditakuti oleh tentara, apapun pangkatnya. Si overstay terpaksa berdiam diri, karena menurut komandan polisi militer yang datang, perintah pemindahan tawanan perintah langsung dari Komite Sentral Partai Komunis Vietnam yang berkedudukan di Hanoi, ibu kota Vietnam. Laporan tentang lolosnya tawanan Amerika dan terbantainya pasukan yang menjaganya, berikut kolonel yang menjadi komandannya, ternyata sudah tersebar luas di Vietnam. Dan laporan yang disampaikan ke Hanoi memang tidak disebut-sebut nama si bungsu sebagai penyebab lolosnya tentara Amerika, tapi salah seorangnya berpangkat kolonel dari SEAL. Yang disebut menyebabkan lolosnya tentara Amerika dan infiltrasi dari beberapa helikopter tempur yang canggih. Kendati yang menyerang hanya satu heli, itu sudah cukup bagi mereka untuk memperbanyak jumlah heli yang menyerang. Para jenderal Vietnam tentu takkan bisa menerima kalau yang menyapu bersih satu pasukan hanya 17 orang pelarian dan satu orang sipil yang belum pernah latihan militer. Pemalsuan berita itu sudah dimulai dari tingkat paling bawah. Dan hal itu tentu menyelamatkan si bungsu, paling tidak untuk sementara. Dia hanya dikenal salah seorang mata-mata yang ikut dalam penyerangan oleh helikopter Amerika yang disebut sampai 6 buah. Polisi militer itu bukan PM biasa. Mereka direkrut dari kader pilihan Partai Komunis. Mereka tidak memakai helm putih, sebagaimana jamak di negara lain. Tanda mereka sebagai polisi militer adalah ban merah yang diikat di lengan kanan bertuliskan aksara Vietnam. Mereka bukan tentara biasa, mereka adalah pilihan dari Komite Partai Sentral. Tentara tak bisa melakukan apapun tanpa persetujuan partai. Anggaran untuk partai juga ditentukan oleh partai. Dan siapa-siapa yang naik pangkat juga ditentukan partai. Kekuasaan tertinggi berada di tangan partai, bukan di tangan presiden atau panglima-panglima tentara. Partai Komunis dimanapun di dunia, mengontrol semua yang berlaku di negara bersangkutan. Baik pemerintahan militer, politik, sosial kemasyarakatan, juga seni dan budaya. Semua sistem harus mendukung, membesarkan partai. Karena itu, polisi militer itu selain dibenci juga ditakuti tentara reguler yang bukan berasal dari partai. Kendati mereka sama-sama komunis. Pimpinan komunis di Hanoi nampaknya khawatir, tentara Amerika melakukan operasi besar-besaran membebaskan tentara mereka yang ditawan di dalam neraka Vietnam. Dari laporan mengenai helikopter Amerika datang dari arah barat dan kembali ke arah itu, para petinggi militer segera bisa menebak bahwa pasukan rahasia Amerika, mungkin dalam unit-unit kecil, membuat markas tersembunyi di Kamboja. Oleh karena itu para tawanan dipindahkan ke tempat rahasia yang berdekatan dengan perbatasan Kamboja, agar sesegeranya dipindahkan dari arah itu. Mereka harus dipindahkan ke tempat rahasia di wilayah yang cukup jauh dari lokasi semula. Partai mengerahkan pasukan khusus yang terpercaya untuk mengambil dan membawa para tawanan ke berbagai tempat. Kemudian meyekap mereka di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Para tawanan itu tidak pernah diberitakan penangkapan mereka apalagi identitas mereka. Itu sebabnya disebut Missing in Action MIA personel yang hilang di peperangan. Bagi Vietnam,
Semakin lama mereka menahan tentara Amerika, yang mereka tawan dalam peperangan semakin baik. Karena tawanan itu bisa menjadi alat penekan bagi mereka di setiap perundingan. Amerika sendiri tak bisa menekan Vietnam, bahwa mereka tak punya bukti kalau para tentaranya ditawan Vietnam. Jadi pasukan khusus yang berusaha sekuat tenaga mencari MIA itu bertindak secara individu-individu. Hanya tentu sangat dirahasiakan. Ada dua alasan kenapa Amerika masih mempertahankan dan membiayai unit-unit kecil untuk membebaskan MIA di Vietnam. Pertama, karena masalah harga diri. Amatlah memalukan bagi negara sehebat Amerika ternyata meninggalkan ribuan tentaranya di peperangan di belantara Vietnam tanpa mengetahui bagaimana nasib mereka. Kedua, karena desakan keluarga tentara-tentara yang hilang itu, yang didukung belasan organisasi anti perang di Amerika. Mereka menuduh Amerika ikut campur urusan negara lain dengan mengorbankan ribuan anak-anak muda Amerika yang tak berdosa. Ikut campurnya Amerika di berbagai pertempuran di berbagai belahan bumi, tak seluruh rakyat Amerika yang mendukung. Ada berbagai lapisan kelompok masyarakat, umumnya intelektual, yang menganggap campur tangan Amerika di negara lain adalah tindakan yang sudah kelewat batas. Ambisi pemerintah Amerika untuk menjadi polisi dunia, menyebabkan mereka ditentang oleh segolongan rakyatnya sendiri. Mengirim pasukan ke negara lain, yang sudah tentu memerlukan biaya yang amat tinggi, tidak hanya menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak jelas, tetapi sekaligus juga mengorbankan nyawa anak-anak muda Amerika. Sebagian dari mereka yang dikirim ke medan perang adalah anak-anak muda yang harus ikut dalam program wajib militer. Dengan dukungan undang-undang, program ini memang sudah dilaksanakan sejak meletusnya Perang Dunia II. Dan sejak itu pula, sudah ratusan ribu pemuda Amerika gugur. Hancur bersama pesawatnya yang tertembak di udara, berkeping oleh ranjau, remuk ditembaki artileri, hilang di belantara, atau terkubur di lautan. Si bungsu dan ketiga tentara Amerika yang kini berada di bawah kekuasaan pasukan khusus dan polisi militer Vietnam itu benar-benar tak pernah membayangkan nasib buruk yang tengah menanti mereka. Dalam posisi kedua tangan terikat ke kayu yang disandangkan ke bahu, mata mereka ditutup dengan kain tebal ketika akan meninggalkan kampung tersebut. Selain itu, kaki mereka dirantai dan dihubungkan antara yang satu dengan yang lain. Membawa tawanan dengan cara seperti itu sudah menunjukkan bahwa tawanan tersebut tidak saja dinilai penting, tetapi juga berbahaya. Mereka digelandang naik sebuah truk tua buatan Rusia. Di truk itu, rantai yang mengikat kaki mereka dikuncikan ke beberapa gelang yang sengaja dibuat dan ditempelkan pada dinding truk dengan mur dan baut yang menembus dinding truk itu. Gelang itu terbuat dari besi sebesar ibu jari. Mereka disuruh tiarap, lalu truk itu berjalan. Suara mesinnya ribut bukan main. Jalan yang ditempuh luar biasa rusaknya. Selama dalam perjalanan yang alangkah lama dan jauhnya, melewati jalan tanah berlumpur, keempat tawanan yang tiarap di lantai truk dengan mata tertutup itu sengsara bukan main. Truk tua buatan Rusia tersebut tidak hanya oleng dan terguncang-guncang, tetapi juga terlambung-lambung. Ada kesan bahwa truk ini dilarikan dengan kencang untuk mengejar waktu yang sudah ditetapkan. Beberapa kali kedua truk itu terpaksa berhenti karena terperosok ke dalam lumpur. Keempat tawanan tetap dijaga di atas truk dalam keadaan tertelungkup. Sesekali seorang tentara memeriksa tutup mata mereka. Truk yang terpuruk itu kemudian ditarik mempergunakan wing baja, yang memang tersedia pada hampir semua truk perang. Kawat baja yang panjangnya sekitar 20 meter, yang digulungkan pada sebuah silinder besi di bagian depan truk, direntang ulur dengan menghidupkan mesin. Ujungnya yang dipasang kait besi besar dililitkan ke pohon terdekat. Lalu mesin dihidupkan untuk menggulung kembali kawat baja tersebut.
Kawat yang diikatkan ke pohon itu menjadi tegang, dan putaran mesin yang menggulung kawat itu menyebabkan truk tertarik keluar dari lumpur, yang terkadang dalamnya membenamkan seluruh roda-roda besar truk tersebut. Dengan kedua tangan masih terikat ke kayu di bahu, dengan mata tertutup dan kaki terantai satu sama lain, yang dikuncikan lagi ke cincin besi di dinding truk, bagi si bungsu maupun ketiga tawanan Amerika itu benar-benar tak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Ketiga tentara Amerika tersebut nampaknya benar-benar parah. Yang seorang, yang lintah masih lekat di pahanya, nampaknya dalam kondisi paling buruk. Dia diserang demam malaria tropicana. Yang dua lagi, kendati tubuh mereka sudah seperti mayat hidup, kurus dan pucat, namun tidak separah yang diserang malaria itu. Celana dan baju loreng yang mereka kenakan sudah benar-benar compang camping. Ketiganya tidak memakai sepatu. Kudis menggerogoti sebahagian besar tubuh mereka, terutama sebatas dada ke bawah. Pada batas dada ke atas kentara sekali bedanya. Bahagian dada ke bawah pucat dan keriput, bahagian dada ke atas agak mendingan. Batas dan keriput itu tercipta karena selama berbulan-bulan mereka direndam dalam kurungan yang dibuat di dalam sungai atau rawa yang airnya bercampur lumpur. Tempat menyekap tawanan Amerika dengan kondisi seperti itu merupakan hal yang lazim bagi Vietnam. Jumlahnya bisa puluhan, mungkin ratusan buah di seluruh Vietnam. Selain siksaan yang nyaris tak bisa dibayangkan, kurungan model itu jelas dimaksudkan untuk meruntuhkan moral tentara yang mereka tawan. Ketiga tentara Amerika itu nampaknya sudah menyerahkan nasib mereka bulat-bulat ke tangan takdir. Hampir sehari penuh tersiksa di atas truk, akhirnya konvoi yang hanya terdiri dari 2 truk bermuatan penuh oleh pasukan khusus Vietnam itu berhenti di suatu desa kecil dan terpencil. Si bungsu mendengar suara kokok ayam. Kemudian mendengar suara orang bicara. Suara tentara melompat turun dari truk. Kemudian suara langkah mendekat. Lalu ada pembicaraan dalam bahasa Vietnam, yang tentu saja tak dimengerti baik oleh si bungsu maupun oleh ketiga tawanan Amerika itu. Kemudian mereka mendengar perintah untuk turun dalam bahasa Inggris yang cukup baik, diiringi sentakan keras pada kaki mereka. Karena kaki-kaki mereka saling dihubungkan dengan rantai, hanya dengan amat susah payah mereka baru bisa turun dari truk tersebut. Kain yang diikatkan erat-erat penutup mata mereka sesampai di bawah kembali diperiksa. Kemudian tentara Vietnam itu kembali menggiring keempat tawanan tersebut dengan mendorong-dorong tubuh mereka. Ada sekitar 10 menit berjalan dengan saling terantuk-antuk. Baru mereka disuruh berhenti. Si bungsu mendengar ada suara riak air di bawah. Dari arah riak air itu dia mendengar ada suara nafas manusia. Rantai di kaki mereka dibuka. Tapi sebelum mereka sempat berpikir apapun, kepala mereka dihantam dengan popor bedil. Si bungsu adalah yang pertama kali menerima hantaman itu. Persis di bahagian belakang kepalanya. Dia tak sempat berbuat apapun. Usahakan berbuat sesuatu, merasakan sakit kena hantam popor senjata itu pun dia hampir tak sempat. Hanya amat sesaat, sekitar 2 atau 3 detik. Rasa sakit yang amat sangat itu sudah lenyap bersamaan dengan lenyapnya semua rasa apapun, saat tubuhnya jatuh dan tercebur ke dalam air berlumpur. Saat itu semua menjadi gelap gulita baginya. Setelah dia, berturut-turut ketiga tawanan Amerika lainnya mendapat giliran. Setelah keempat mereka tercebur, 2 orang tentara milisi menutup pintu kurungan yang terbuat dari batang-batang bambu. Milisi adalah pasukan yang direkrut dari kader Partai Komunis di desa-desa dan tidak memiliki seragam militer kecuali bedil. Usai pintu kurungan itu ditutup, seperti menutup sebuah peti, 3 batang kayu berdiameter hampir 1 meter digelindingkan ke atas pintu bambu itu. Bersambung ke episode 104.